Iya, sebenarnya kan taktik dengan menggunakan nuklir itu kan bukan yang baru ya. Dulu waktu perang Vietnam sudah pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Lalu Soviet juga pernah menggunakan ketika dalam kasus Afghanistan gitu ya, ancaman itu tapi tidak terjadi gitu ya. Nah, yang kali ini kita memang masih mencoba menebak-nebak. Sejauh ini pendapat para ahli masih terbagi dua. Ada yang melihat ini adalah small probability, kemungkinannya kecil, tapi ada yang sudah melihat ini kemungkinannya kok sudah semakin besar. Bahkan beberapa analis menyebutkan ini ada kemungkinan kecenderungan Putin menjadi irasional gitu. Jadi dia akan bisa melakukan apa saja. Tiba-tiba dia misalnya meluncurkan misil jarak menengah yang menyerang negara-negara Eropa yang menyuplai gitu, negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO yang ikut menyuplai ataupun simpati kepada Ukraina gitu. Ini yang kita masih menunggu-nunggu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat taktik itu bukan taktik yang baru gitu. Jadi sebelumnya pernah ada presiden internasional tapi itu tidak kejadian. Nah, apakah kali ini Putin akan melakukan secara serius atau tidak, nah ini kita belum tahu karena misalnya Belarusia belum lama ini sudah mencabut status bahwa negaranya itu bebas nuklir gitu. Nah ini kan apakah ada kaitannya bahwa nanti pasukan nuklir Rusia akan beroperasi di Belarusia, kita juga belum tahu. Nah ini yang perkembangan seperti ini yang terus selalu dicermati oleh publik internasional. Begitu, Malvin. Bang Anton, tadi soal NATO juga sudah disinggung kan, ada bantuan-bantuan dari negara-negara NATO khususnya di Eropa Barat yang menyuplai beberapa senjata seperti rudal panggul anti pesawat udara atau rudal anti tank. Anda melihat ini juga mempengaruhi pergerakan pasukan Rusia di lapangan, Bang Anton? Kalau kita ngelihat pidatonya Putin kan, Putin juga termasuk yang mengadres itu gitu loh, mengadres mereka sebagai pihak eksternal ya, gitu. Tapi memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh NATO kita sudah bisa lihat ya. Jadi sejak tahun 2014 memang kan ada restrukturisasi pasukan NATO yang mereka memperkuat di kawasan timur ya. Jadi apa yang dilakukan oleh beberapa anggota NATO itu memang kemudian sudah sejalan dengan perubahan dari visi yang dibangun oleh NATO sejak 2014 gitu. Jadi ada beberapa termasuk penguatan di timur, lalu ada Joint Rapid Forces misalnya yang tahun ini dipegang oleh Prancis gitu ya, dan lain-lain. Apakah ini kemudian kita bisa melihat pasukan Rusia juga lebih banyak yang disiapkan? Ya kita itu bisa saja kita anggap bahwa ini sebagai sebuah aksi reaksi gitu. Tapi yang kedua bisa juga kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya pasukan yang sebelumnya sedang berjalan baru tiba gitu, karena kemarin masih ada berlarut-larut mereka belum tiba. Itu sih saya lihatnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.